to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord
Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Boleh saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Boleh ucapkan belakang kiri kanan saling berfellowship selama hari Minggu. Selamat datang gitu ya. Ucapkan kata-kata berkat pada pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi selamat beribadah buat kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa biar kita satukan hati kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ora takara syakar laba laba laba. Ora takara syakar laba 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 laba. Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Yesuslah yang beracara Tuhan dalam hati dan pikiran kami dan dalam ibadah kami. Kami buka ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih Tuhan melingkupi setiap kita, amin. Sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang setia telah menemani sepanjang hidup kami. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
bergandengan tangan. Yo. Bergandengan. Haleluya. dalam kasih, Amin. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, yes. Dia Allah yang mengasihi kita, sehingga kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Ingin saya rasanya di sana untuk bergandengan tangan bersama Bapak Saudara. Mari rayakan kasih Tuhan dari tempat ini. Haleluya. Dia Allah yang mengasihi kita. Kasihnya yang sempurna telah menemani sepanjang hidup kita. Amin. Bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Yes. Amin. Engkau baik Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, lompat bagi Yesus. Amin. Ku rayakan kasih. Kau baik Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suara, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Yesus kau, ku rayakan kasih-Mu. Amin. Kita rayakan kasih Tuhan dari tempat ini.
bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagi Yesus kau. Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suara, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku Melompat bagi Yesus kau. Yesus, kau di dalamku. Amin. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Saya mau dengar tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dia Allah yang baik bagi kita. Dia mengasihi kita. Dia menyediakan yang terbaik bagi kita. Lebih dari yang pernah kita pikirkan. Lebih dari yang pernah kita pinta. Makasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu
bersyukur padamu, kasih setiamu sertai sepanjang hidup kami. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan syukur. Bagi-Mu Allah yang baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu Yesus Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Oh, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di sepanjang hidup kami. Haleluya. Berkat-Mu yang selalu mengikuti kami. Berkat-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat bersinar di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dari tempat ini naikkanlah pujian bagi Tuhan, pengagungan bagi Tuhan. Ya Allah yang telah menolong sepanjang hidup kita, memberkati sepanjang hidup kita. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat hati kami. Haleluya, haleluya. Oh, tidak terhitung lagi pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Oh, aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan. Oh, aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku turun tangan memberkatiku. Saya rindu jemaat Tuhan saja menaikkan pujian ini. Aku percaya, come on. Tuhanku, yes, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, oh, memberkatiku. Sekali lagi bersama-sama, aku percaya, aku percaya.
Hosana Bagi rajaku yang kudus di aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau yang layak disembah, kau layak disembah. Sekali katakan kau layak disembah, kau layak disembah. Haleluya. Amen. Kami berikan hormat, kami berikan pujian, kami berikan tepuk tangan yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus di tempat ini. Kami berkata haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan atas hidup kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami bersyukur bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kesalehan kami, tetapi oleh karena Tuhan sendiri yang berkenan mencurahkannya atas setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau membuka tangan kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau membawa persembahan syukur kami, tidak dengan tangan yang hampa kami datang di hadapan Tuhan, tapi kami mau menaikkan pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Ora lama ya lama sanamo, ora lama ya lamo, haleluya. Yara lama sanara lama yara lamo. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini. Yara lama sanara lamo, haleluya. Yara lama yara lama yara lama sanara lamo, haleluya. Ora lama yara lama sanara lama yara lama yara lama yara lama. Yara lama sanara lamo, ora lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara. Ora lama yara lamo. Segarkan setiap kami Tuhan, Tuhan yang menyegarkan setiap kami di tempat ini. Ora lama yara lama yara lama yara lamo. Tuhan yang memulihkan hati kami. Ora lama yara lama sanara lama yara lama yara lamo. Ora lama yara lamo. Ora lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama sanara lama yara lama katanara lama yara lama yara lama yara lama. Ora lama yara lama yara lamo. Nara lama yara lama yara lama. Nara lama yara nara lama sanara lamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah tangan Tuhan yang menolong setiap kami di tempat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang lemah secara fisik, kami mau berdoa untuk kota ini.
Biarlah segala macam penyakit yang ada di kota ini, di dalam hadirat Tuhan, Engkau lenyap, Engkau lenyap. Setiap kami yang sedang mengalami sakit di tempat ini Tuhan, Tuhan yang memulihkan setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan, menyembuhkan kami ya Tuhan. Jikalau kami ada yang datang di dalam keadaan yang susah hati, biarlah di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan penghiburan. Jikalau kami ada yang datang dalam keadaan lemah, kami mungkin ingin menjauh daripada Tuhan. Tuhan, kami mohon tarik kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan duduk di hadapan Tuhan, pakai setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai seorang murid. Kami boleh taat akan setiap firman Tuhan, dan kami mohon kekuatan daripada Tuhan, agar setiap firman yang telah kami dengar, kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya di hadapan Tuhan. Kami berdoa setiap firman yang akan dilepaskan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan memulihkan, firman itu akan mengejar terus ya Tuhan, sampai itu digenapi, dipulihkan. Terima kasih Aba ya Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir. Ini doa kami mengucap syukur sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang dahsyat. Mari yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya bersyukur, mengucap syukur untuk di minggu pertama kepada para pemimpin yang ada di tempat ini untuk memulai tema kita di bulan ini. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini sudah berkeluarga, mungkin ada yang belum, dan saya juga melihat ada yang sudah punya anak, bahkan ada yang sudah melihat anak daripada anak-anaknya, cucunya. Jadi saya percaya ini satu tema yang sudah kita jalani, tetapi tentunya jikalau Tuhan bukakan tema ini karena ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita, amin. Karena saya percaya keluarga adalah sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Nah Anda lihat koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga. Jadi seri daripada khotbah kita sepanjang tahun ini, kata kuncinya adalah koneksi ilahi. Artinya setiap kita itu pastikan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Nah koneksi ilahi akan membawa berkat yang besar tentunya. Karena apa? Mengapa kita perlu terkoneksi dengan Tuhan setiap saat? Keluarga perlu terkoneksi dengan Tuhan setiap saat. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah Bapak Ibu, ini hanya sedikit cerita di awal. Kak saya itu pribadi yang cukup lama menikah, baru menikah. Kalau ketemu ayat ini ayat yang saya nggak paling suka Bapak Ibu. Karena ini ayat seperti sedang membuat Joe itu harus menikah gitu, ngikutin ayat ini. Nah ini ayat yang paling saya hindarin gitu ya. Tapi puji Tuhan, ternyata ini terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu. Nah jadi apa gambaran daripada ayat ini? Nah keluarga bukan merupakan inisiatif daripada manusia. Tetapi di ayat ini dikatakan, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau dia seorang diri saja, seorang manusia. Nah, yang diciptakan di awal adalah laki-laki Bapak Ibu. Tidak baik Adam itu sendirian, dia perlu seorang penolong. Nah, inisiatif itu datangnya daripada Tuhan. Jadi pastikan bahwa kita berkeluarga bukan karena kita sudah siap saja secara materi, secara finance, secara emosional, secara umur,
bukan hanya siap secara itu, tapi kita mulai mengerti bahwa kita berkeluarga sedang melakukan firman Tuhan, sedang menggenapi firman Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan bumi ini bukan hanya menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda di cakrawala, tetapi tujuan Tuhan menciptakan bumi ini juga sebagai tempat manusia, tempat keluarga itu tinggal. Nah, pastikan kembali bahwa kita menikah, kita berkeluarga bukan karena hanya inisiatif kita sebagai seorang manusia. Tetapi ini sebenarnya rancangan Tuhan dari awal waktu menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu di dalam poin berikutnya, apa tujuan Allah memperkenalkan lembaga pernikahan? Nah, saya bersyukur cukup sering juga mengikuti seminar-seminar mengenai kekeluargaan. Nah, tetapi ada satu hal yang agak mengganggu saya pada saat ada orang-orang yang kita undang untuk acara itu. Mereka sudah menikah, mereka cukup lama menikah, lalu mereka berkata, Pak, saya sudah sering melakukan ini, saya sudah sering. Tetapi pada saat saya mendengarkan narasumber mengatakan begini, contoh di dalam kehidupan mereka, ada pasangan yang sudah cukup berumur, usia sangat uzur, sudah memiliki cucu, tetapi mereka masih kepengen untuk berpisah Bapak Ibu. Artinya, firman Tuhan ini terus berjalan sampai kita itu dipanggil Tuhan. Jadi walaupun kita memiliki keluarga yang sampai sudah sangat banyak, tapi kita harus ingat kembali apa tujuan kita berkeluarga. Nah, saya mulai masuk pelan-pelan di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nah, Bapak Ibu baca nanti di rumah, ini merupakan tema kita sepanjang bulan ini. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Yaitu tema mengenai keluarga. Anda baca dengan detail, Anda akan melihat begitu banyak berkat di dalam, tetapi ada caranya. Jadi Tuhan gak serta-merta ingin memberkati kita, tapi tidak ada yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, apa tujuan kita berkeluarga? Kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu. Di ayat pertama, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, pastikan bahwa keluarga yang kita bangun dalam ayat ini, Tuhan ingin di dalam keluarga ada persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Persekutuan dengan Tuhan tentunya pertama. Lalu ada persekutuan dengan anggota keluarga yang lainnya. Nah, keluarga juga ada tempat Allah menyalurkan berkat di bumi. Nah, Bapak Ibu, waktu kita sebelum menikah, kita memiliki berkat tersendiri sebagai seorang sendiri, single. Tetapi Tuhan juga mempunyai berkat waktu kita itu berkeluarga. Jadi Tuhan ingin supaya waktu Anda berkeluarga, Anda juga, kita semua menikmati berkat-berkat, yaitu di dalam keluarga. Tujuan berikutnya, tempat bertumbuhnya kasih, sukacita, bahkan hubungan keintiman satu dengan yang lainnya. Pastikan bahwa di dalam keluarga kita ada kasih, ada sukacita. Jangan sampai di dalam keluarga setengah neraka ada di dalam Bapak Ibu. Jadi kehidupan neraka nggak jauh-jauh sebenarnya Bapak Ibu ya. Bisa terjadi dalam keluarga kita. Jadi kita nggak perlu cari di mana neraka gitu. Di dalam keluarga juga bisa terjadi. Nuansa neraka itu ada di dalam. Tapi kita nggak mau itu. Kita mau ada kasih, amin. Kita mau ada sukacita di dalam, amin. Ada keintiman dan dipakai menjadi kesaksian dan berkat bagi bangsa. Artinya anak-anak kita, keluarga kita bukan hanya menjadi berkat di dalam, tetapi pastikan mereka hidup besar, bertumbuh. Anak cucu kita bertumbuh bukan menjadi masalah, tetapi menjadi berkat dan kesaksian buat yang lainnya. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku masukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, di dalam pasal ini Tuhan menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia itu seperti dianalogikan hubungan antara manusia dengan Tuhan itu dengan keluarga, antara suami dan istri. Jadi Tuhan adalah mempelai laki-laki, Bapak Ibu percaya ya. Nah, itu ada firman-Nya, mempelai laki-laki, kita adalah mempelai perempuan. Jadi Tuhan ingin menganalogikan hubungan Dia dengan manusia sama seperti hubungan kita, suami dan istri. Dan dikatakan pada saat Abraham keluar dari tanah Haran menuju satu tempat yang dia nggak pernah tahu. Dikatakan melalui engkau Abraham, semua kaum. Nah, kalau Anda melihat dalam versi bahasa Inggris, kaum itu families. Artinya semua keluarga di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tuhan menciptakan keluarga bukan hanya menjadi berkat buat kita saja, menampung berkat di dalam keluarga kita, tapi Tuhan rindu. Melalui kisah Abraham ada contoh. Abraham orang yang hidup ribuan tahun yang lalu,
Tetapi dipastikan bahwa Abraham dipilih Tuhan menjadi bapa segala orang percaya. Melalui kepercayaannya Abraham kepada Tuhan dengan segenap hati, semua kaum, semua keluarga diberkati. Nah, saya rindu setiap kita di tempat ini juga begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita hidup punya tujuan, kita berkeluarga punya tujuan, bukan hanya untuk status. Saya punya teman, waktu dia berpikir hidup dengan status, saat ini hidupnya kacau balau Bapak Ibu. Karena dia dikejar-kejar, kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? Gitu dia menikah, memang bukan dia mungkin ingin menikah, tapi karena ada status, dia mempertahankan status. Akhirnya kehidupannya kacau balau. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan masa depan anak-anak kita? Nah, Bapak Ibu, saya nggak sedang membicarakan satu hal yang teknis, karena Bapak Ibu pasti sudah mendengar begitu banyak pengajaran-pengajaran mengenai pernikahan. Tapi saya ingin bagikan, saya rindu bagikan melalui firman Tuhan pada pagi ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kita harus ingat, keluarga dibentuk pertama kali itu karena inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatif manusia. Bagaimana orang tua mempersiapkan masa depan anak-anak? Nah, ini minggu lalu gembala pembina kita sampaikan dan saya lihat dalam bilangan research, sosok paling berjasa menuntun anak kepada Tuhan. Waktu saya baca, dan akhirnya memang kesimpulannya adalah orang tua adalah pribadi yang paling berjasa menuntun anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Jadi salah kalau kita mengatakan kita menyalahkan gereja. Seringkali tempat sekolah minggu adalah tempat di mana anak saya harus dididik. Kalau mereka salah dididik, disalahkan sekolah minggu. Enggak Bapak Ibu. Anda lihat ini penelitian terhadap 4.000-an orang lebih anak di tahun 2018 tentunya, saya pikir ini juga masih relevan. Pastikan bahwa sekolah minggu bukan hanya tempat Anda menyerahkan anak Anda untuk dididik, tetapi sekolah minggu itu hanya sekali seminggu Bapak Ibu. 6 harinya ada di mana? Tidak ada sekolah minggu 6 hari. 6 hari itu ada di rumah. Nah, dikatakan 73,1% orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mendidik anak. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang tua, mungkin ada keluarga-keluarga muda yang ingin menikah, yang segera masuk dalam dunia pernikahan, bahkan mungkin kita sudah menikah, kita tetap harus belajar bagaimana cara kita mendidik anak-anak. Nah, saya masih memiliki seorang anak yang masih kecil, tentunya saya kalah pengalaman dari Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan itu nggak bicara pengalaman. Kenapa? Firman Tuhan bicara kepada semua kita, lintas generasi. Amin. Nah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Nah, saya lanjut. Dalam Ulangan 6 ayat 7, ajarkan mereka berulang-ulang, bicaralah kepada mereka waktu mereka di rumah. Apa yang diajarkan Bapak Ibu? Yang diajarkan adalah firman Tuhan, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang, bukan sekali saja, tetapi berulang-ulang, tidak bosan-bosan, kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya Tuhan sedang menyampaikan pesan, begitu pentingnya orang tua, bapak dan ibu menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan hal-hal yang kudus kepada anak-anak. Tentunya kita juga mengajarkan hal-hal yang lain. Pendidikan kita perlu, tapi kita perlu ada keseimbangan. Dalam pasal yang lain dikatakan begini, belajar takut akan Tuhan, ajar anak-anak. Anak-anak itu harus diajar untuk belajar takut. Sama seperti kita, waktu kita masuk dalam dunia pendidikan, tentunya kita nggak langsung pintar. Kita nggak langsung tamat. Perlu ada waktu belajar dan belajar terus. Nah, saya percaya anak-anak juga begitu. Mereka harus diajar untuk belajar takut. Tetapi firman Tuhan berkata, bagaimana cara mendidik dengan cara yang berbeda? Oke. Nah, ini ingat Bapak Ibu, Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Laki-laki tidak perlu menuding kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, ini hal yang sangat penting Bapak Ibu yang kita perlu ketahui. Mengapa bapak-bapak itu Tuhan anjurkan, Tuhan perintahkan untuk takut? Karena bapak itu adalah kepala. Bapak-bapak adalah pribadi yang menggambarkan kemuliaan daripada Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Dikatakan dalam ayat ini, perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Artinya apa? Kalau Anda ingin melihat,
iman daripada seorang laki-laki, lihatlah bagaimana istrinya, lihatlah bagaimana perempuannya hidup. Sebab laki-laki tidak perlu menduduki kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi gambaran laki-laki disinarkan oleh perempuan, istri. Oleh karena itu, kita bisa lihat sebenarnya bagaimana kehidupan kita pribadi, bagaimana kita sebagai laki-laki, bapak-bapak, iman kita, lihat bagaimana cara kita, istri kita hidup. Memang ini agak susah diterima, agak bisa sedikit dikomplain tentunya. Wah, karena apa? Mulai hari ini mungkin yang perempuan harus, saya harus beres nih. Saya harus tunjukkan nih suami saya seperti apa. Tapi jangan sampai double standar Bapak Ibu. Berlakulah seperti alami, memang benar Anda menyinarkan kemuliaan laki-laki karena Anda juga mendukung. Nah, bukankah seorang perempuan diciptakan sebagai penolong? Amin. Bukan perongrong. Jadi sebagai penolong Bapak Ibu. Jadi ingat bahwa di Tuhan mengatakan perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki, laki-laki menyinarkan kemuliaan daripada Bapa. Jadi kembali bukan hanya yang bagian perempuan, bapak-bapak juga akan bisa dinilai bagaimana kehidupannya dengan Tuhan. Bagaimana koneksi ilahinya dengan Tuhan. Lihat saja bagaimana cara mereka hidup mendidik anak-anaknya. Amsal 22 ayat 6, anak-anak didiklah orang muda. Anak-anak di dalam Mazmur 128 ayat 3 seperti tunas pohon zaitun. Nah, Anda tahu bahwa pohon zaitun kalau Anda pergi ke daerah padang gurun di Israel, pohon zaitun itu adalah salah satu pohon yang sangat lama bertahan hidup. Bisa ribuan tahun dan kami pernah ditunjukkan ini pohon yang sudah ribuan tahun. Dari mana Anda tahu? Mereka punya teknologi untuk mengecek bagaimana caranya pohon ini bisa hidup dan berapa umurnya. Dan mereka sudah memiliki teknologi untuk itu Bapak Ibu. Dan kami ditunjukkan, ini ribuan tahun ya. Tuhan Yesus lewat dari sini. Dan inilah pohon zaitun yang dia lewatin. Wow, keren banget. Dan itu masih bertumbuh Bapak Ibu. Nah, rindu gak kita, anak-anak kita bertahan lama, bukan hanya umur, tetapi bertahan secara attitude. Itu orang akan melihat. Sama seperti minggu lalu Pak Gembala sampaikan, waktu anak-anak ada di sini, waktu mereka melakukan sesuatu, orang tanya, anak siapa ini? Bapak siapa ini? Begitu. Memang benar Bapak Ibu. Karena orang nggak mungkin, ini keponakan siapa? Nggak pernah kita dengar begitu ya. Tapi kita dengar, ini anak siapa? Ini bapaknya siapa? Nah, oleh karena itu biarlah anak-anak di dalam rumah kita menjadi seperti pohon zaitun. Nah, ini yang paling penting dari yang paling penting yang lainnya. Sering kali kita begini, saya sering mendengar anekdot dulu ya, waktu orang tua mengajarkan begini. Dia merokok, dia panggil anaknya, dia lihat anaknya merokok, jangan merokok, belum waktunya kamu merokok. Tapi dia lihat bapaknya merokok di depan dia. Bahkan dia suruh anaknya untuk beli rokok. Nah artinya apa? Mereka melihat ada contoh. Orang tua juga menjadi seorang contoh buat anak-anak yang lainnya yang ada dalam rumah kita. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah oleh karena itu biarlah waktu kita mendidik anak-anak kita, mendidik orang-orang yang ada di rumah kita sendiri laki-laki yang pertama harus menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi mereka tidak melihat contoh yang lain di luar. Bapak Ibu sangat berbahaya kalau mereka menjadikan lingkungan mereka, tempat mereka mencari contoh dalam kehidupan. Mereka nggak melihat itu di rumah, mereka membiasakan dirinya mencari sesuatu yang menurut mereka baik, itu yang ada di luar. Saya percaya itu sangat berbahaya. Nah saya kesaksian sebentar, saya ini produk daripada pribadi yang tidak dekat dengan Bapak. Tetapi bukan berarti pernah ada masalah Bapak Ibu, karena memang Bapak saya adalah pribadi yang tidak gampang berbicara, cukup banyak diam, kesannya kaku gitu Bapak Ibu. Jadi saya sering berbicara dengan Ibu. Saya dengan Ibu berbicara seperti seorang sahabat. Apa aja yang ada dalam hati saya sampaikan. Tapi kepada Bapak enggak, Pak. Pokoknya kalau saya sampaikan kayak enggak ada tanggapan apa-apa. Oh iya gitu ya. Oh iya udah selesai gitu Pak. Yang adanya ialah pada saat saya berbuat dosa, dia tahu saya berbuat dosa. Waktu saya dikatakan, saya enggak merokok. Dari mana kamu bilang kamu enggak merokok? Enggak ada rokok. Baju kamu setiap kali pulang sekolah itu bawa rokok. Nah dia ketahuan. Tapi waktu saya sharing apa-apa sama beliau, saya nggak merasa ada sesuatu yang mendapatkan jawaban, tetapi saya bersyukur ada ibu yang membuat kami itu bisa seimbang.
Tapi bukan berarti bapak saya tidak rohani Bapak Ibu. Saya percaya bapak saya rohani, makanya anaknya menjadi bisa seperti ini Bapak Ibu. Karena dikatakan orang keturunan orang benar tidak akan ditinggalkan. Amin. Nah, pastikan bahwa kita sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana? Karena apa? Karena begitu banyaknya sumber informasi, tsunami informasi di muka bumi ini. Anda tahu bahwa kita sering ketinggalan berita. Anak-anak muda kita lebih cepat mendapatkan berita. Kita belum buka gadget, mereka sudah tahu apa yang di dalam. Even bahkan saya sampai saat ini saya nggak tahu TikTok yang mana Bapak Ibu. Yang mana TikTok? Saya cari di YouTube kok nggak ada beritanya. Ternyata lebih cepat di TikTok gitu kan. Saya nggak punya TikTok. Jadi saya pikir wah keren banget nih anak-anak sekarang ya. Kok informasinya kita kalah semua gitu. Nah Bapak Ibu hati-hati kalau kita kalah dalam hal ini. Kita tidak menang dalam mengajari mereka firman Tuhan, hati-hati TikTok lebih akan cepat, media sosial akan lebih cepat memberikan mereka informasi. Nah oleh karena itu kita harus berpikir begini, bagaimana kita membangun benteng rohani yang kuat, agar keluarga kita tidak masuk dalam jerat yang si jahat. Karena kembali ingat di awal tadi, di slide awal, keluarga itu inisiatif daripada Tuhan. Tempat di mana Tuhan akan melatih setiap kita untuk berhubungan dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Dan Tuhan ingin di keluarga ada berkat-berkat. Dan Tuhan ingin dari keluarga akan ada berkat beribu-ribu tahun yang akan datang. Nah sudah pasti si jahat itu gak tinggal diam. Nah Bapak Ibu lihat bahwa di akhir-akhir ini kalau Anda lihat di media sosial, di informasi, begitu banyak orang yang ingin berkeputusan bercerai. Alasannya apa? Begitu banyak. Nah Bapak Ibu sedikit saya bagikan waktu kami beberapa kali melakukan kunjungan kepada jemaat. Cukup menyedihkan dalam arti hampir rata-rata mereka bermasalah di dalam keluarga. Waktu kami tanya, waktu mereka cerita, kami nggak tanya, waktu mereka cerita, ternyata pertama itu adalah hubungan antara mereka, tidak ada komunikasi yang baik. Lalu berikutnya masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lainnya. Bahkan kami melihat ada yang orang harusnya belum masuk dalam persekutuan dengan orang lain, mereka belum menikah, mereka tinggal bersama. Waktu kami melihat itu Tuhan, ini suatu hal yang harus serius ditangani. Dari sisi rohani mereka juga harus mendapatkan pengetahuan. Waktu kami melihat itu kami bersyukur tema ini keluar. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati bahwa kalau saat ini keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja, pastikan bahwa ini terus dalam keadaan baik-baik. Karena apa? Si jahat sedang mengincar. Kapan waktunya dia mau masuk, dia akan ganggu keluarga Anda. Karena dia mau rusak tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu sangat mulia Bapak Ibu. Tapi dia mau rusak. Nah kalau ini rusak, ini sangat berbahaya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Mulailah anak-anak muda yang ada di tempat ini, kita yang memiliki anak-anak yang masih muda, ajarkan mereka firman Tuhan. Jangan bosan-bosan, amin. Ajarkan firman, oleh karena itu bapaknya dulu yang harus belajar firman. Amin. Jadi jangan ngajarin firman, nak belajar firman nak. Bapaknya gak pernah baca firman. Wah itu tragis juga Bapak Ibu, gimana caranya kita ngajarin mereka? Itu kembali kepada mengajarkan melalui teladan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Di dalam keluarga, waktu Anda mengajarkan firman, pastikan ada perubahan. Kalau ternyata belum ada perubahan, pastikan kembali apa ada yang salah di dalam keluarga. Kenapa keluarga kami, pembaruan budinya tidak pernah terjadi. Penjahat semua di dalam. Sesuatu yang gak baik semua di dalam. Tapi kita ingin di dalam keluarga kita ada sesuatu yang baik. Yang keluar, orang melihat ada buah. Ini keluarga yang patut dijadikan contoh. Nah berikutnya, berkat di dalam keluarga. Kejadian 1 ayat 28. Mengapa kita perlu menjaga keluarga kita Bapak Ibu? Nah ini nih berkat yang Tuhan janjikan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi, taklukkan. Kuasai semuanya. Jadi kita memiliki berkat untuk memultiplikasi, untuk membuat 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6 dan seterusnya. Berkat untuk menaklukkan dan menguasai. Berkat ini tidak Tuhan berikan kepada ciptaan yang lain. Tapi berkat ini Tuhan berikan kepada keluarga yang telah Tuhan ciptakan dari awal.
Kalau Anda ingin menguasai bumi, pertama beranak cucu dan bertambah banyak. Masuklah di dalam lembaga pernikahan. Itu maksud daripada ayat ini. Karena apa? Waktu Anda masuk di dalamnya, berkat ini akan mengikuti. Berkat di dalam keluarga. Nah oleh karena itu bagaimana caranya kita itu menghindari apa yang iblis sedang ingin lakukan. Bagaimana Anda dealing dengan iblis. Nah ini pastikan bahwa setiap keluarga sekarang sedang diincar Bapak Ibu. Karena ini data semua. Semua data itu ada. Jadi pastikan bahwa setiap kita mulai menjaga setiap anggota keluarga kita. Jangan sampai ada yang terhilang, ada yang terlewat. Nah bagaimana dengan, mohon maaf Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapi godaan daripada si jahat yang ada sekeliling kita. Pertama dengan firman. Anda ingat kisah pada saat Yesus dicobai di padang gurun? Waktu dia dicobai, Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Hai iblis, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hai iblis, ada tertulis bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Hai iblis, ada tertulis, hanya Tuhanlah yang boleh disembah, enyahlah engkau dari hadapanku." Artinya Tuhan Yesus sendiri melawan si jahat dengan mengatakan ada tertulis. Pastikan pada saat kita di dalam keluarga bahwa kita memperkuat firman. Supaya apa? Supaya waktu godaan itu datang, kita tahu bagaimana caranya keluar dari godaan. Amin. Nah kita berkata, hai iblis, ada tertulis. Hai iblis, ada tertulis. Bukan hanya di dalam nama keluar. Tapi firman Tuhan adalah salah satu cara bagaimana caranya kita itu dealing dengan iblis. Yang kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Nah Anda melihat, kalau Anda baca di 2 Timotius 2 ayat 3-6, ada panggilan untuk menderita. Pertama, seorang prajurit, olahragawan dan petani. Nah Anda tahu prajurit dikatakan dalam ayat ini nih, dia tidak pusing dengan keadaan dirinya sendiri. Dia tidak pernah pusing dengan kebutuhan hidupnya. Dia hanya fokus melakukan apa yang menjadi kata komandannya. Nah siapa komandan kita? Komandan kita tentunya Tuhan Yesus, amin. Nah waktu kita orang tua, bapak-bapak sedang Tuhan ajarkan, ayo lakukan ini. Jangan menghindar, Tuhan aduh ini ku belum beres, ini ku belum beres. Nanti Tuhan waktu saya sudah punya ini, sudah punya itu. Waktu Tuhan katakan lakukan, keluarga kita akan melihat, oh ternyata bapak saya gak peduli dengan hidupnya, dia peduli hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu teladan itu dilihat, anak-anak dan istri juga akan makin kuat. Wah, bapak saya ternyata mengandalkan Tuhan, ini yang terjadi, kami juga diberkati. Seorang olahragawan itu saya percaya beberapa dari kita ini suka olahraga. Ada beberapa orang yang suka golf, sekarang ini pedal, ada yang bulu tangkis. Anda tahu bahwa seorang olahragawan itu dia suka memperhatikan peraturan. Karena di dalam olahraga harus ada peraturan. Peraturan dia harus perhatikan. Artinya apa? Mereka melatih diri mereka untuk mentaati peraturan dan menjadi seorang pemenang. Pastikan bahwa di dalam diri kita juga melatih hidup kita beribadah kepada Tuhan. Orang-orang tua melatih dirinya di hadapan anak-anaknya untuk beribadah di hadapan Tuhan. Seorang petani adalah pribadi yang sangat sabar menantikan pertumbuhan dari apa yang dia tanam. Nah, pastikan bahwa di dalam hidup kita juga sabar untuk mendidik anak-anak kita. Karena mungkin gak sekarang hasilnya, nanti berapa tahun Anda akan melihat, wow, ini didikan yang sangat sabar yang sudah saya lakukan selama berapa tahun ini. Nah, pastikan waktu kita sebagai orang tua, kita memiliki karakter sebagai seorang prajurit, olahragawan, dan sebagai seorang petani, di mana kita mengatakan siap komandan kepada Tuhan kita untuk melakukan kehendaknya, tanpa mikirin apapun kiri kanan kita, dan kita seperti seorang olahragawan, kita melatih diri kita untuk disiplin, untuk menjadi kuat, untuk menjadi seorang pemenang, dan terakhir kita melatih diri kita seperti seorang petani, kita sabar, kita menaruh firman itu gak gampang Bapak Ibu. Setiap hari kepada anak-anak, contoh kayak anak saya masih kecil, ayo baca firman ya. Nah anak waktu dia bilang baca firman, dia kemana-mana gitu kan. Sampai mamanya ngomong, udah bacain aja, gak apa-apa. Pasti dia juga gak ngerti gitu kan, pokoknya bacain aja gitu. Ya memang benar Bapak Ibu, harus dibacakan. Walaupun dia kemana-mana. Karena apa? Kita sedang menanam benih. Waktu kita sedang menanam benih, saya percaya dia punya telinga. Bukankah juga anak-anak itu makhluk dari surga Bapak Ibu yang dikirimkan oleh Tuhan. Dia pasti juga akan mendengar. Walaupun mungkin gak mengerti Bapak Ibu. Nah yang di dalam slide saya terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian
dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan hari ini, kita nggak tahu. Mungkin Anda akan disebut sebagai orang, karena engkau taat kepadaku, kata Tuhan, aku akan memberkati keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini sama seperti Abraham. Dan berkat itu akan ada beribu-ribu keturunan. Nah, biarlah ini menjadi doa kita. Ini ayat yang paling saya sukai. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, biarlah ini menjadi pegangan kita sepanjang bulan ini. Bahkan sepanjang umur hidup kita. Karena keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Pastikan bahwa berkat di dalam rumah tangga kita, istri kita akan menjadi seperti pokok anggur. Pokok anggur adalah pokok yang menghasilkan sesuatu yang membuat Anda bersuka cita, membuat Anda yang tadinya tidak semangat menjadi semangat. Pernah ya minum anggur ya Bapak Ibu ya? Ada yang pernah? Atau minum yang lain Bapak Ibu selain daripada anggur? Saya percaya minum anggur itu sesuatu yang meriangkan artinya membuat sukacita, benar Bapak Ibu. Jadi digambarkan istri dalam rumah seperti pokok anggur. Dia merupakan orang yang akan tetap bersukacita di dalam. Dan anak-anak seperti pohon zaitun. Anak-anak kita menjadi orang yang sangat bertahan lama, bukan hanya karena umur, tetapi karena mereka sudah dibekali dengan firman Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita yang sudah berkeluarga di tempat ini sudah memiliki begitu banyak pengalaman, tapi biarlah firman pada hari ini kita boleh ajarkan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita. Jangan sampai hanya berhenti berkat itu ada dalam diri kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Pastikan bahwa hubungan kita satu dengan yang lainnya, dengan keluarga. Mari kita coba cross check dulu sebelum kita mengangkat perjamuan kudus kita. Mari kita cross check dengan anggota keluarga kita. Perhatikan hubungan kita dengan suami dan istri, orang tua dan anak. Segala berkat dimulai dari dalam keluarga, dan itu akan dibawa berkat kepada kota, kepada gereja, bahkan kepada bangsa. Saya percaya jikalau keluarga kita sehat, kita akan membuat warga gereja juga sehat. Waktu gereja sehat, kota kita juga akan sehat. Waktu kota kita sehat, bangsa kita akan sehat. Pastikan sebelum kita akan mengangkat anggur perjamuan di hadapan Tuhan, kita memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau ada ganjelan satu dengan yang lainnya, mari kita selesaikan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Perjamuan kudus ini ditujukan bagi setiap kita yang telah percaya di hadapan Tuhan. Anak-anak yang di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk ikut ambil bagian. Oleh karena itu pastikan bahwa setiap kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu, sebelum kita mengangkat perjamuan kudus kita, apakah ada yang belum dilayani dengan anggur dan perjamuan? Oke, semuanya sudah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang kita angkat di tangan kanan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami rindu menaikkan doa permohonan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Mulai daripada para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Kami berdoa berikan hikmat. Berikan ketulusan dan roh takut akan Tuhan. Bagi seluruh para pemimpin kami. Biarlah keadilan dan kebijaksanaan dan setiap keputusan yang diambil hamba-hamba-Mu ya Tuhan, itu berpihak kepada kebenaran dan membawa damai sejahtera atas negeri kami. Jamah hamba-hamba-Mu, tuntun hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk persatuan dan kerukunan di tengah-tengah negeri kami. Jauhkan kami dari segala perpecahan, dari segala kebencian dan konflik ya Tuhan.
Biarlah bangsa kami diliputi oleh kasih dari surga. Kasih sesama mengalir atas negeri kami. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan perekonomian. Kiranya Tuhan bercampur tangan dan juga lapangan-lapangan pekerjaan boleh terbuka di negeri ini. Kiranya perekonomian kami terus pulih dan bertumbuh. Sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami hidup yang layak dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk kesehatan di negeri ini. Jauhkan negeri kami, kota kami dari bencana dan penyakit dan pencemaran ya Tuhan. Dari wabah-wabah yang sedang terjadi, dari virus-virus yang sedang terjadi. Kami berdoa dihalau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta kebangunan rohani boleh terjadi atas negeri ini. Biar firman-Mu digenapi. Seluruh makhluk akan mendengar Tuhan dan mengaku Yesus adalah juru selamat. Pada kesempatan ini kami bersatu memberkati para pemimpin rohani kami. Untuk hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo dan seluruh tim yang ada. Untuk hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Pendeta Bambang Yonan, hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Praetno yang ada di kota Medan dan seluruh penggembalaan yang ada. Bahkan gembala yang kami kasihi di tempat ini, keluarga hamba-Mu Bapak Cinpon. Wakil-wakil gembala ada Bapak Freddy dan juga Bapak Jordan, yang pastor kami Pak Yehan, dan juga seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, para pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa pegang tangan hamba-Mu untuk menuntun seluruh umat-Mu di akhir zaman. Sehingga umat-Mu boleh terus bertahan di dalam segala goncangan dan bertumbuh terus menjadi seperti Yesus. Bahkan kami berdoa, pakai gereja-Mu menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Dalam nama Yesus, lindungi, jagai, pagari keluarga hamba-hamba-Mu dengan perlindungan yang dari tempat yang maha tinggi. Kiranya roh kesatuan, roh yang daripada Tuhan memenuhi hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk gereja-Mu sepanjang bulan ini dalam tuntunan yang baru, di mana keluarga-keluarga akan mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa berkati semua keluarga-keluarga. Biarlah jadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi teladan, menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga angkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapatkan sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa dalam puri-Mu. Biar damai sejahtera dari Yerusalem turun atas bangsa-bangsa lain. Sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Amin, amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk untuk sementara waktu. Kami ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu? Ada? Iya, kalau enggak ada berarti kita adalah jemaat yang setia beribadah di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, kita akan memberikan, ada pengumuman yang buat kita sepanjang seminggu ini, yaitu ibadah WBI dilaksanakan Selasa 4 November 2025 pukul 18 di ruangan JC GBI BCP Tamrin City. Sekali lagi kami ingatkan kembali para kaum ibu untuk bisa dapat hadir di hari Selasa yang akan datang, tanggal 4 November, jam 18 di ruangan JC atau di sebelah kanan saya, GBBCP Tamrin City. Dan yang pengumuman yang terakhir, ini pengumuman yang sangat penting, kami mengundang semua Anda
pengerja yang ada di tempat ini untuk hadir di ibadah doa pengerja pada hari Kamis 6 November pukul 19 di GBBCP Tamrin City. Sekali lagi kami mengundang Anda seluruh pengerja, pengurus untuk boleh hadir. Kita akan mendengarkan tuntunan, jangan sampai lewat karena ini merupakan tuntunan yang akan kita bawa sepanjang bulan dalam pelayanan kita. Kami sangat berharap setiap pengerja untuk datang, hadir, beribadah bersama-sama dan mendengarkan tuntunan. Oke, Bapak Ibu, kita akan diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu sudah mungkin menerima amplop-amplop dari tangan kanan Anda, mungkin bisa langsung untuk memberikan persembahan di kotak-kotak yang ada. Boleh bangkit berdiri untuk memberikan persembahan yang sudah persiapkan. Dan kalau Anda tidak membawa amplopnya, mungkin Anda nggak bawa uang cash, Anda boleh untuk scan QR yang ada di bangku-bangku di depan Anda. Baik, Bapak Ibu, setelah Anda memberikan persembahan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati setiap tangan-tangan telah memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan hati yang riang gembira. Berkati setiap persembahan yang telah kami persembahkan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan daripada Tuhan sendiri di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap umat Tuhan telah hadir. Kami berdoa untuk di sepanjang seminggu yang akan datang, Tuhan sendiri yang akan menolong setiap umat-Mu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, tapi biarlah perjalanan kami berhasil dan beruntung. Anak-anak kami di dalam dunia pendidikan akan menjadi yang terutama. Kami dalam dunia bisnis akan menjadi teladan, kami akan berhasil. Bahkan kami yang ada dalam dunia pemerintahan, kami akan menjadi berkat dan teladan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman Tuhan, buat kehadiran Tuhan. Dan sebelum kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami, bahkan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan dan wajah kita ke surga. Pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera pada Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.